Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyatul Laili NIM 053 dan teman saya Nana Listiani NIM 059 dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Langsung saja, yang pertama ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau biasa yang disebut NJOPTKP. Jadi intinya, pajak bumi dan bangunan ini dikenakan kepada semua wajib pajak yang mempunyai hak atas objek pajak bumi dan bangunan yang ada di atasnya. Lalu, faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah ada 4, yaitu letak, peruntukan, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan. Sedangkan faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bangunan ada 3, yaitu bahan yang digunakan, rekayasa, dan letak kondisi lingkungan. Objek pajak yang dikecualikan yaitu yang pertama, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Lalu yang terakhir ada objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Lalu selanjutnya ada tarif dan dasar PBB. Tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5% dari nilai jual kena pajak atau biasa yang disebut NJKP. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya, sehingga dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak. Besarnya persentase nilai jual kena pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Cara menghitung pajak dan bangunan. PBB sama dengan 0,5% kali NJKP. PBB sama dengan 0,5% kali persentase tertentu kali DDP. PBB sama dengan 0,5% kali persentase tertentu kali NJOP dikurangi NJOPTKP. Contoh soalnya yaitu wajib pajak A mempunyai suatu bidang tanah seluas 100 meter persegi dengan NJOP sebesar 1 juta per meter kuadrat. Jika presentasi NJKP tanah tersebut adalah sebesar 20% dan NJOPTKP sebesar 100 juta, berapakah besar pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh WPA? Pembahasannya yaitu NJOP sama dengan 100 meter kuadrat kali 1 juta per meter kuadrat kali 100 juta. PBB sama dengan 0,5% kali 200% kali 100 juta dikurangi 10 juta. Sama dengan 0,5% kali 20% kali 90 juta. Sama dengan 0,5% kali 18 juta. Sama dengan PBB-nya yaitu 90.000. Jadi besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar adalah sebesar 90.000. Baik, materi selanjutnya yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Yang pertama ada dasar hukum biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukum yang kedua yaitu ada PP Nomor 20 Tahun 2000, dan yang ketiga ada Kemenkeu Nomor 20 garing KMK 04 garing 2000. Selanjutnya yaitu ada pengertian BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Menurut peraturan undang-undang BPHTB, bahwa biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Sedangkan pengertian perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya ada objek BPHTB. Objek BPHTB menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yaitu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, di mana perolehan hak ini bisa dalam hal pemilihan hak dan pemberian hak baru. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh yang pertama perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, ada badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan atau karena konversi dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, perwakil orang pribadi atau badan karena wakaf, dan yang terakhir yaitu orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Materi selanjutnya yaitu dasar pengenaan BPHTB. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan. Dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB. Ada beberapa kondisi di mana seorang wajib pajak harus dikenakan BPHTB, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengenaan BPHTB karena waris dan hibah. Wasiat BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Dasar pengenaan yang kedua yaitu pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Selanjutnya cara perhitungan BPHTB. Besarnya BPHTB terutang adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP dikalikan tarifnya, yaitu sebesar 5%. Secara sistematis ya adalah BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. Nah, contohnya seperti yang ada dalam PPT pada tanggal 6 Januari 2006, Tuan S membeli tanah yang terletak di Kabupaten X dengan harga 50 juta. NJOP PBB tahun 2006 sebesar 40 juta. Mengingat NJOP lebih kecil daripada harga NPOP TKP, untuk perolehan hak lain karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hadiah wasiat termasuk suami atau istri untuk Kabupaten X ditetapkan sebesar 60 juta. Mengingat NPOP lebih kecil dibanding NPOP TKP, maka perubahan
hal tersebut tidak terutang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi perhitungannya 5% dikali 50 juta dikurangi 60 juta. Hasilnya 0, nihil. Untuk contoh yang kedua, pada tanggal 28 Juli 2006, Tuan S mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di kota B dengan NJOP PBB sebesar 400 juta. NPOP TKP untuk perolehan hak karena waris untuk kota B ditetapkan sebesar 300 juta. Besarnya NPOP TKP ini kan 400, kemudian dikurangi 300 kan sama dengan 100 juta. Maka perolehan hak tersebut terutang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berarti perhitungannya 50% dikali 400 juta dikurangi 300 juta. Berarti 50% dikali 100 juta berarti biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutangnya sebesar 2.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas dengan pemaparan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.